Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Hati-hati, karena ada sesuatu yang sedang bergerak diam-diam di balik tahun 2026. Bukan perang, bukan kiamat, bukan ramalan murahan yang ramai di media sosial, tetapi sesuatu yang jauh lebih dekat dan jauh lebih misterius. Pernahkah kalian merasa waktu berjalan semakin cepat, manusia semakin mudah marah, dan hati terasa gelisah tanpa sebab? Leluhur Jawa kuno percaya sebelum perubahan besar datang, alam dan batin manusia akan lebih dulu memberi tanda. Pertanyaannya, apakah kita cukup peka untuk melihatnya, atau justru sedang tertidur ketika zaman mulai berubah? Mari kita buka bersama rahasia yang sedang bergerak di balik tahun 2026. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Rohayu, Cah Ayu, Cah Bagus. Malam ini Sabdo Palon tidak datang membawa ramalan, tidak juga membawa kitab tua yang berdebu dari dalam peti peninggalan leluhur. Aku hanya ingin bertanya, apa kalian merasakan sesuatu yang aneh akhir-akhir ini? Bukan gempa, bukan perang, bukan harga cabai yang naik turun seperti perasaan mantan, tapi sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tidak terlihat, namun pelan-pelan mulai menggerakkan banyak hal. Karena kalau kalian perhatikan, semakin masuk pertengahan tahun 2026, manusia makin mudah marah, makin mudah tersinggung, makin sulit membedakan mana kenyataan, mana ilusi, mana suara hati, mana suara keramaian. Dan yang lebih menarik, leluhur Jawa sudah pernah mengingatkan tentang masa seperti ini. Bukan dengan bahasa politik, bukan dengan bahasa ekonomi, tetapi dengan bahasa rasa. Bahasa yang hari ini mulai dilupakan. Padahal, kadang bencana terbesar bukan datang dari langit, melainkan lahir dari batin manusia yang kehilangan arah. Malam ini, kita akan berjalan pelan-pelan memasuki lorong yang jarang dibahas orang. Lorong tentang sesuatu yang sedang bergerak di balik tahun 2026. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Karena yang memahami perubahan akan mampu menungganginya. Sedangkan yang tertidur biasanya hanya menjadi penumpang keadaan. Bisikan dari zaman yang terlupakan. Cahayu, Cah Bagus. Dalam banyak kisah Jawa kuno, zaman tidak pernah dianggap berjalan lurus. Zaman bergerak seperti roda, kadang naik, kadang turun, kadang terang, kadang peteng. Dalam babat tanah Jawa terdapat keyakinan bahwa setiap masa memiliki watak energi sendiri. Mungkin kata energi terdengar aneh bagi sebagian orang. Tapi coba pikirkan, mengapa ada masa ketika masyarakat begitu damai? Dan ada masa ketika hampir semua orang mudah bertengkar? Mengapa ada zaman yang melahirkan banyak guru bijak? Dan ada zaman yang melahirkan banyak orang pintar tetapi kehilangan kebijaksanaan. Leluhur tidak menyebutnya algoritma, tidak menyebutnya tren sosial, tidak menyebutnya psikologi massa. Mereka menyebutnya pergeseran zaman.
Konon, saat menjelang perubahan besar, alam selalu memberi tanda. Burung berpindah jalur, cuaca menjadi sulit ditebak, manusia kehilangan kesabaran, anak-anak kehilangan panutan, orang tua kehilangan keteladanan, dan yang paling berbahaya, manusia mulai kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Hari ini, bukankah tanda-tanda itu mulai terlihat? Media sosial penuh kemarahan, keluarga penuh jarak, orang berkumpul tetapi kesepian, memiliki ribuan teman tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Dalam serat Dharma Gandul terdapat kalimat yang sering ditafsirkan secara filosofis. Wong kang ilang rasa bakal ilang arah. Artinya, orang yang kehilangan rasa akan kehilangan arah. Maknanya sederhana. Ketika manusia tidak lagi mendengar suara batinnya, ia akan mengikuti suara paling keras, meski suara itu membawa kehancuran. Dan itulah yang sedang banyak terjadi sekarang. Getaran yang tidak terlihat. Cah ayu, cah bagus. Pernahkah kalian masuk ke sebuah ruangan, lalu tiba-tiba merasa tidak nyaman? Padahal tidak ada apa-apa, tidak ada hantu, tidak ada suara aneh, tetapi hati terasa berat. Dalam ilmu Jawa, keadaan seperti itu disebut pengaruh rasa. Sedangkan dalam ilmu modern, emosi manusia memang dapat menular. Psikologi menyebutnya emotional contagion, penularan emosi. Ketika banyak manusia hidup dalam ketakutan, ketakutan itu menyebar. Ketika banyak manusia hidup dalam kemarahan, kemarahan itu ikut menular. Maka jangan heran jika hari ini dunia terasa lebih tegang dibanding beberapa tahun lalu, karena yang bergerak bukan hanya peristiwa, tetapi gelombang emosi kolektif. Leluhur Jawa dahulu memahami hal ini dengan cara berbeda. Mereka percaya bahwa pikiran, ucapan, dan perasaan menghasilkan getaran. Hari ini, ilmu saraf modern juga menemukan bahwa kondisi mental tertentu berkaitan dengan pola gelombang otak. Ketika seseorang tenang dan khusyuk, gelombang otaknya berbeda dengan orang yang cemas dan panik. Maka tidak heran jika dahulu banyak lagu Jawa dilakukan pada malam hari. Bukan karena mistis semata, tetapi karena suasana malam membantu pikiran menjadi lebih tenang, fokus meningkat, gangguan berkurang, batin lebih mudah mendengar dirinya sendiri. Sayangnya, manusia modern justru semakin takut dengan keheningan. Begitu sunyi sedikit, langsung membuka ponsel. Begitu sendiri sedikit, langsung mencari keramaian. Padahal, kadang jawaban terbesar hadir saat kita berani diam. Ironis ya, mencari ketenangan dengan alat yang justru membuat pikiran semakin ramai. Ritual yang mulai dilupakan. Cahayu, cah bagus. Dulu di banyak desa Jawa, ada kebiasaan sederhana menjelang malam Jumat. Bukan pesugihan, bukan memanggil makhluk gaib, melainkan ritual menenangkan rasa. Orang-orang mematikan kesibukan, mandi bersih, menyalakan lampu seadanya, duduk tenang, lalu membaca doa atau pitutur leluhur. Sederhana sekali, namun efeknya luar biasa. Karena ritual itu sebenarnya melatih fokus, melatih kesadaran, melatih hubungan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Dalam bahasa psikologi modern, kegiatan seperti itu membantu menurunkan stres dan memperkuat regulasi emosi.
Sedangkan dalam bahasa Jawa itu disebut nyawiji, menyatu. Ada sebuah pitutur yang sering dikaitkan dengan ajaran Semar. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, sunyi dari kepentingan diri, ramai dalam berkarya. Makna modernnya sangat dalam. Di zaman ketika semua orang ingin dilihat, leluhur justru mengajarkan ketulusan. Di zaman ketika semua orang mengejar pengakuan, leluhur mengajarkan keseimbangan batin. Karena perubahan besar yang akan datang tidak selalu bisa dihadapi dengan kekuatan. Kadang harus dihadapi dengan kejernihan. Dan kejernihan lahir dari batin yang tenang. Maka malam ini sebelum tidur, cobalah satu lagu sederhana. Matikan ponsel selama 15 menit. Duduk tenang, tarik nafas perlahan, rasakan detak jantung, amati pikiran yang muncul, jangan dilawan, jangan diikuti. Biarkan lewat seperti awan. Kelihatannya sederhana, tetapi banyak orang gagal melakukannya. Karena ternyata berdiam bersama dirinya sendiri jauh lebih sulit daripada berdebat dengan seluruh dunia. Dan mungkin disitulah awal dari jawaban tentang sesuatu yang sedang bergerak di balik tahun 2026. Karena sebelum memahami perubahan dunia, manusia harus lebih dulu memahami perubahan dalam dirinya sendiri. Cahayu, cah bagus. Kalau tadi kita berbicara tentang perubahan yang bergerak di dalam batin manusia, maka sekarang kita akan melangkah sedikit lebih jauh. Karena ada satu hal yang sejak dahulu selalu membuat manusia penasaran. Mengapa setiap perubahan besar selalu diawali oleh tanda-tanda yang aneh? Bukan tanda yang muncul di televisi, bukan tanda yang diumumkan pemerintah, tetapi tanda yang muncul diam-diam, seolah alam sedang berbisik kepada mereka yang masih mau mendengarkan. Dan percaya atau tidak, leluhur Jawa sangat memperhatikan hal-hal semacam ini. Bukan karena mereka tahayul, melainkan karena mereka hidup lebih dekat dengan alam dibanding manusia modern. Mereka membaca langit, mereka membaca angin, mereka membaca perilaku hewan, mereka membaca rasa. Sementara manusia hari ini lebih sering membaca notifikasi. Maka jangan heran jika banyak tanda terlewat begitu saja. Padahal sesuatu sedang bergerak, pelan, diam, tetapi nyata. Ketika alam mulai berbicara, Cahayu, cah bagus, dalam banyak kisah tua Nusantara, alam tidak pernah dianggap benda mati. Gunung bukan sekedar tumpukan batu, laut bukan sekedar air, hutan bukan sekedar pohon. Semuanya dianggap memiliki irama, memiliki keseimbangan, memiliki hubungan dengan kehidupan manusia. Ketika keseimbangan itu terganggu, alam biasanya memberikan isyarat. Dalam serat Centini terdapat banyak catatan perjalanan spiritual yang menunjukkan bagaimana manusia Jawa kuno belajar memahami tanda dari alam. Bukan untuk meramal masa depan secara mutlak, tetapi untuk membaca arah perubahan. Hari ini, coba kalian perhatikan, musim semakin sulit diprediksi. Panas terasa lebih menyengat. Hujan turun di waktu yang tidak biasa.
Angin bertiup dengan pola yang berubah. Sebagian orang melihatnya hanya sebagai fenomena cuaca. Dan memang benar, ilmu modern menjelaskan banyak hal melalui perubahan iklim. Tetapi leluhur melihat lapisan yang berbeda. Mereka percaya ketika manusia terlalu jauh dari keseimbangan, alam ikut menunjukkan ketidakseimbangannya. Bukan hukuman, melainkan cermin. Karena alam selalu memantulkan keadaan penghuninya. Maka pertanyaannya bukan apa yang terjadi pada alam, tetapi apa yang sedang terjadi pada manusia. Kadang yang rusak, malam-malam yang terasa berbeda. Cah ayu, cah bagus, ada fenomena yang jarang dibicarakan, tetapi diam-diam dialami banyak orang. Semakin mendekati masa-masa tertentu, banyak manusia mulai mengalami mimpi yang lebih kuat, lebih jelas, lebih emosional. Kadang terasa nyata. Ada yang bermimpi bertemu leluhur. Ada yang bermimpi rumah masa kecil. Ada yang bermimpi banjir. Ada yang bermimpi perjalanan panjang tanpa tujuan. Lalu mereka bangun dengan perasaan aneh. Seolah mimpi itu ingin menyampaikan sesuatu. Dalam psikologi modern, mimpi sering dianggap cara bawah sadar mengolah informasi yang tersimpan di dalam pikiran. Memori, trauma, ketakutan, harapan, semuanya bercampur di sana. Namun dalam tradisi Jawa, mimpi tertentu kadang diperlakukan sebagai pesan simbolik, bukan untuk dipercaya mentah-mentah, tetapi untuk direnungkan. Karena bahasa alam bawah sadar memang tidak pernah berbicara secara langsung. Ia menggunakan simbol, menggunakan perasaan, menggunakan gambaran. Dan menariknya, di zaman yang penuh kebisingan seperti sekarang, alam bawah sadar justru semakin aktif mencari jalan untuk berbicara. Karena saat siang manusia sibuk menutup suara hatinya, malam hari batinnya mencari celah. Maka jangan heran jika banyak orang akhir-akhir ini berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan aneh." Perasaan itu belum tentu ramalan, belum tentu pertanda gaib, tetapi bisa jadi intuisi. Bisa jadi bawah sadar yang sedang menangkap sesuatu yang belum mampu dijelaskan pikiran sadar. Dalam ilmu saraf, otak manusia ternyata mampu memproses jauh lebih banyak informasi daripada yang disadari. Kadang tubuh lebih dulu tahu sebelum pikiran memahami. Kadang rasa lebih dulu menangkap sebelum logika menemukan jawabannya. Dan leluhur Jawa menyebut kemampuan itu dengan satu kata sederhana, rasa. Bukan emosi, bukan perasaan sesaat, tetapi rasa yang lahir dari kepekaan batin. Sayangnya, kepekaan itu semakin tumpul karena setiap hari ditenggelamkan oleh kebisingan. Kisah tua dari masa Majapahit, Cah Ayu, Cah Bagus. Sekarang Sabdo Palon ingin bercerita, bukan cerita horor, tetapi kisah yang tercatat dalam berbagai tradisi lisan Jawa sejak berabad-abad lalu. Konon, menjelang keruntuhan kerajaan besar, sering muncul gejala yang mirip. Bukan langsung perang, bukan langsung bencana, tetapi kemerosotan batin. Orang-orang mulai kehilangan kepercayaan. Para pemimpin mulai sibuk dengan kepentingannya sendiri. Kebenaran mulai diperdagangkan. Kebijaksanaan mulai ditertawakan. Dan hiburan menjadi lebih dihargai daripada pengetahuan. Dalam berbagai penafsiran terhadap kisah-kisah akhir Majapahit, hal-hal seperti itulah yang dianggap sebagai tanda awal kemunduran. Bukan runtuhnya bangunan, melainkan runtuhnya kesadaran. Ada satu kutipan terkenal dari warisan sastra Jawa yang sering dikaitkan dengan perubahan zaman.
Surodiro Jayaningrat, lebur dening pangastuti, dari kakawin Sutasomo. Artinya, segala sifat angkara murka akan kalah oleh kasih dan kebijaksanaan. Tetapi lihatlah dunia hari ini. Manusia semakin pintar, teknologi semakin hebat, informasi semakin cepat. Namun mengapa ketenangan semakin mahal? Mengapa kebijaksanaan semakin langka? Mengapa banyak orang merasa kehilangan arah meski memiliki segalanya? Mungkin karena kemajuan tidak selalu berarti kedewasaan. Dan itulah misteri terbesar zaman ini. Banyak yang berkembang keluar, tetapi sedikit yang bertumbuh ke dalam. Leluhur percaya, setiap kali manusia terlalu jauh keluar, alam akan memaksanya kembali masuk, kembali melihat dirinya sendiri, kembali mendengar suara batinnya. Dan seringkali proses itu tidak nyaman, karena kegelapan pertama yang harus dihadapi bukan berada di luar sana, melainkan berada di dalam diri. Maka jika tahun 2026 benar-benar membawa perubahan besar, barangkali yang paling perlu dipersiapkan bukan persediaan makanan, bukan bunker, bukan ketakutan, tetapi kejernihan hati. Karena orang yang jernih akan melihat peluang di tengah kekacauan, sedangkan orang yang dipenuhi ketakutan akan melihat kiamat, bahkan ketika fajar sedang terbit. Dan percayalah Cah Ayu, Cah Bagus, apa yang sedang bergerak di balik tahun 2026 belum menunjukkan wajahnya sepenuhnya. Masih ada lapisan yang lebih dalam, lebih tua, lebih misterius. Lapisan yang sejak ratusan tahun lalu disimpan dalam bisikan para leluhur. Dan pada perjalanan berikutnya, kita akan memasuki salah satu rahasia paling menarik. Mengapa banyak orang mulai merasa waktu berjalan lebih cepat dan apa hubungannya dengan perubahan kesadaran manusia menjelang tahun 2026? Cah Ayu, Cah Bagus. Sekarang kita masuk ke lorong yang sedikit lebih dalam. Lorong yang membuat banyak orang diam-diam bertanya dalam hati, apa hanya aku yang merasakannya? Karena ada satu fenomena yang semakin sering terdengar di berbagai tempat. Orang tua mengeluh, anak muda mengeluh, pedagang mengeluh, pegawai mengeluh, bahkan para pensiunan pun mengeluh. Keluhannya hampir sama. Waktu terasa semakin cepat. Baru saja hari Senin, tahu-tahu sudah Jumat. Baru saja awal tahun, tahu-tahu sudah akhir tahun. Baru saja anak lahir, tahu-tahu sudah dewasa. Seolah ada sesuatu yang mempercepat putaran kehidupan. Apakah bumi berputar lebih cepat? Tidak. Apakah jam berubah? Tidak juga. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Nah, disinilah misteri yang menarik. Karena baik leluhur Jawa maupun ilmu modern ternyata memiliki sudut pandang yang unik tentang fenomena ini. Dan mungkin jawabannya lebih dekat daripada yang kita kira. Mengapa waktu terasa berlari? Cah Ayu, Cah Bagus. Dalam tradisi Jawa kuno, waktu tidak hanya dipahami sebagai angka. Waktu juga dipahami sebagai pengalaman batin. Karena itu, orang Jawa mengenal istilah ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu sejati diperoleh melalui pengalaman hidup, bukan sekedar hitungan kalender. Maka ketika batin manusia kehilangan kesadaran terhadap momen yang sedang dijalani, waktu akan terasa
melesat. Coba perhatikan, ketika kalian menikmati suasana desa yang tenang, 1 jam terasa panjang. Tetapi ketika sibuk membuka ponsel selama 1 jam, tahu-tahu waktu habis. Dalam ilmu psikologi modern, fenomena ini memang dikenal. Otak manusia mengukur waktu berdasarkan perhatian. Semakin sadar seseorang terhadap apa yang sedang dialami, semakin kaya rekaman memorinya. Akibatnya, waktu terasa panjang. Sebaliknya, semakin otomatis kehidupan dijalani, semakin sedikit jejak memori yang tersimpan. Akibatnya, waktu terasa pendek. Jadi mungkin bukan waktunya yang semakin cepat, tetapi manusianya yang semakin tidak hadir. Tubuh berada di sini, pikiran berada di mana-mana. Makan sambil bermain ponsel, bekerja sambil memikirkan masalah lain, berkumpul bersama keluarga sambil menatap layar. Hidup dijalani seperti mesin. Lalu heran, mengapa waktu terasa hilang. Dalam pandangan Jawa, keadaan ini disebut kehilangan eling, kehilangan kesadaran penuh. Dan ketika manusia kehilangan eling, ia kehilangan hubungan dengan hidupnya sendiri. Gerbang yang dibuka oleh keheningan. Cahayu, Cah Bagus. Leluhur Jawa memiliki kebiasaan yang hari ini dianggap kuno. Mereka suka menyendiri, bukan karena antisosial, bukan karena depresi, tetapi untuk membersihkan rasa. Dalam Serat Centini dan berbagai tradisi tirakat Jawa, ada laku yang disebut semedi. Begitu mendengar kata semedi, sebagian orang langsung membayangkan gua angker, gunung berkabut, atau kakek-kakek sakti yang melayang di udara. Padahal, inti semedi jauh lebih sederhana. Semedi adalah latihan menghadirkan kesadaran, latihan mempertemukan pikiran dengan dirinya sendiri. Secara tradisional, caranya sederhana. Pilih waktu yang tenang, duduk nyaman, punggung tegak, atur napas perlahan, pejamkan mata, lalu amati keluar masuknya napas. Tidak perlu mantra rumit, tidak perlu ritual aneh, cukup hadir. Jika pikiran melompat kemana-mana, sadari, lalu kembali ke napas. Begitu terus. Dahulu leluhur menyebutnya membersihkan rasa. Hari ini, ilmu saraf menemukan bahwa latihan seperti ini membantu menenangkan sistem saraf, meningkatkan fokus, dan mengurangi reaksi emosional berlebihan. Jadi, yang mistis dan yang ilmiah ternyata tidak selalu bertengkar. Kadang mereka hanya menggunakan bahasa yang berbeda untuk menjelaskan hal yang sama. Karena batin yang tenang, lebih mudah membaca keadaan, lebih sulit ditipu ketakutan, lebih sulit diprovokasi kemarahan. Dan itulah bekal yang sangat penting ketika dunia sedang berubah. Bisikan Sabto Palon tentang zaman ramai. Cah Ayu, Cah Bagus. Ada satu sindiran lama yang sangat cocok untuk zaman sekarang. Bunyinya kira-kira seperti ini. Manusia akan semakin ramai bicara, tetapi semakin sedikit mendengar. Kalau melihat keadaan hari ini, rasanya pitutur itu sedang berjalan-jalan di depan mata. Semua ingin didengar, sedikit yang mau mendengar. Semua ingin berbicara, sedikit yang mau memahami. Semua ingin dianggap benar, sedikit yang mau mencari kebenaran. Akibatnya, dunia menjadi bising, dan di tengah kebisingan itu, suara hati tenggelam. Padahal banyak perubahan besar tidak datang dengan suara keras. Mereka datang seperti embun,
diam, pelan, tetapi mengubah segalanya. Dalam berbagai kisah Jawa kuno, masa-masa menjelang perubahan besar sering ditandai oleh kebingungan kolektif. Informasi bercampur dengan kebohongan. Tokoh bijak disamakan dengan penipu. Penipu dipuja seperti orang bijak. Yang dangkal dianggap dalam, yang dalam dianggap membosankan. Bukankah keadaan seperti itu mulai terlihat hari ini? Maka jangan heran jika banyak orang merasa lelah secara batin, karena mereka hidup di tengah banjir informasi yang tidak pernah berhenti. Otak manusia dipaksa menerima terlalu banyak hal. Akibatnya, fokus pecah, emosi mudah meledak, ketenangan menghilang. Dan ketika ketenangan hilang, rasa menjadi tumpul. Ketika rasa tumpul, arah menjadi kabur. Ketika arah kabur, manusia mudah digiring kemana saja. Itulah sebabnya leluhur Jawa sangat menekankan satu hal, eling lan waspodo, ingat dan waspada. Bukan waspada terhadap hantu, bukan waspada terhadap kutukan, tetapi waspada terhadap isi pikiran sendiri. Karena medan pertempuran terbesar manusia sebenarnya bukan di luar, melainkan di dalam dirinya. Dan menjelang tahun 2026, pertempuran itu tampaknya semakin terasa. Banyak orang mulai gelisah tanpa sebab. Banyak orang mulai mempertanyakan makna hidupnya. Banyak orang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, meski semuanya terlihat normal. Barangkali itu bukan kebetulan. Barangkali itu pertanda bahwa kesadaran manusia sedang mengetuk pintu baru. Namun ada satu rahasia yang lebih tua lagi. Rahasia tentang siklus zaman. Tentang mengapa peradaban selalu naik dan turun. Dan mengapa beberapa orang percaya bahwa tahun 2026 hanyalah gerbang dari perubahan yang jauh lebih besar. Dan itulah yang akan kita buka pada perjalanan berikutnya. Perjalanan menuju rahasia siklus zaman yang terlupakan. Cak Ayu, Cak Bagus. Sampai di sini mungkin ada yang mulai bertanya dalam hati. Jadi sebenarnya apa yang sedang bergerak di balik tahun 2026? Apakah sebuah peristiwa? Apakah sebuah bencana? Apakah sebuah ramalan? Tidak sesederhana itu. Karena yang sedang kita bicarakan bukan sekedar kejadian, melainkan perubahan kesadaran. Dan perubahan kesadaran selalu datang lebih dulu, sebelum perubahan dunia terlihat. Pohon besar tidak tumbuh dari batang, ia tumbuh dari akar. Perubahan besar juga begitu. Yang tampak di permukaan hanyalah akibat. Penyebabnya sering tersembunyi jauh di bawah. Dan leluhur Jawa sejak dahulu memahami satu hal yang menarik. Bahwa sejarah manusia bergerak dalam siklus, berputar, naik, turun, lahir, tumbuh, lalu berubah. Persis seperti musim, persis seperti siang dan malam, persis seperti kehidupan manusia itu sendiri. Rahasia siklus zaman yang terlupakan. Cahayu, Cah Bagus. Dalam berbagai naskah kuno Nusantara, terdapat pemahaman bahwa tidak ada kejayaan yang abadi. Tidak ada penderitaan yang abadi. Semuanya bergerak, semuanya berubah. Dalam berbagai penafsiran terhadap kisah-kisah yang tercatat dalam Pararoton dan Nagara Kertagama, kerajaan besar lahir bukan hanya karena kekuatan senjata, tetapi karena kualitas manusia yang hidup di dalamnya.
Ketika manusia memiliki disiplin batin, peradaban tumbuh. Ketika manusia kehilangan arah, peradaban mulai retak. Awalnya tidak terlihat, masih ada kemegahan, masih ada kemakmuran, masih ada pesta, masih ada hiburan. Tetapi fondasinya mulai rapuh. Seperti rumah yang dari luar tampak indah, padahal kayunya sudah dimakan rayap. Dan rayap yang paling berbahaya ternyata bukan yang memakan kayu, melainkan yang memakan kesadaran. Ketika kejujuran mulai dianggap kelemahan, ketika keserakahan dianggap kecerdasan, ketika kebisingan dianggap pengetahuan, ketika pencitraan dianggap kebijaksanaan, saat itulah siklus mulai bergerak menuju titik perubahan. Bukan karena kutukan, bukan karena murka langit, tetapi karena hukum keseimbangan. Alam selalu mencari keseimbangan, dan ketika ketidakseimbangan terlalu besar, perubahan akan datang, cepat atau lambat. Kisah leluhur yang melihat jauh ke depan. Cahayu, Cah Bagus, ada satu pitutur tua yang sering muncul dalam berbagai tradisi Jawa. Yen wis wayahe owah, ora ana sing bisa nyegah. Artinya, jika sudah waktunya berubah, tidak ada yang mampu menghalangi. Maknanya bukan menyerah pada nasib, justru sebaliknya. Pitutur itu mengajarkan agar manusia belajar membaca arah angin zaman. Karena orang bijak tidak melawan arus sungai dengan kepala. Ia memahami alirannya, lalu bergerak dengan kesadaran. Konon, di masa-masa menjelang runtuhnya beberapa kerajaan besar Jawa, sudah ada tanda-tanda yang sebenarnya terlihat jelas, tetapi sedikit yang memperhatikannya. Karena manusia sering sibuk menikmati kenyamanan hari ini, hingga lupa mempersiapkan hari esok. Bukankah itu juga terjadi sekarang? Teknologi semakin maju, informasi semakin cepat, dunia semakin terhubung. Namun tingkat kecemasan meningkat, kesepian meningkat, kemarahan meningkat, gangguan fokus meningkat. Mengapa? Karena kemajuan luar tidak otomatis diikuti kematangan batin. Dalam psikologi modern, keadaan ini sering dikaitkan dengan overstimulasi. Otak menerima terlalu banyak rangsangan, terlalu banyak informasi, terlalu banyak konflik, terlalu banyak kekhawatiran. Akibatnya, manusia hidup dalam mode siaga terus-menerus. Tubuh lelah, pikiran lelah, jiwa lelah. Dan ketika kelelahan kolektif terjadi, masyarakat menjadi mudah terpecah, mudah diprovokasi, mudah takut, mudah marah. Leluhur Jawa dahulu punya cara sederhana menghadapi keadaan seperti itu. Mereka kembali ke rasa, kembali ke alam, kembali ke keheningan. Karena mereka tahu orang yang kehilangan pusat dirinya akan mudah terseret zaman. Gerbang 2026 dan bayangan yang mulai terlihat. Cah Ayu, Cah Bagus. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling menarik. Bukan karena menyeramkan, tetapi karena sangat dekat dengan kehidupan kita. Apa sebenarnya yang sedang bergerak menjelang 2026?
Mungkin bukan satu peristiwa tunggal, mungkin bukan satu ramalan besar. Mungkin yang sedang bergerak adalah kesadaran manusia itu sendiri. Lihatlah, semakin banyak orang mulai mempertanyakan hidupnya, semakin banyak orang meninggalkan hal-hal yang dulu dianggap penting. Semakin banyak orang mencari makna, mencari ketenangan, mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli. Fenomena ini terjadi di banyak tempat, diam-diam, perlahan, seperti akar pohon yang tumbuh di bawah tanah, tidak terlihat tetapi sedang bekerja. Dan justru perubahan seperti inilah yang sering mengubah sejarah, karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari perubahan cara manusia memandang dirinya sendiri. Namun, ada sisi lain yang juga sedang tumbuh, ketakutan, kemarahan, kebingungan, kecurigaan. Seolah ada dua arus yang bergerak bersamaan. Satu arus menuju kesadaran, satu arus menuju kekacauan. Dan setiap manusia sedang memilih berdiri di arus yang mana. Inilah bagian yang jarang dibahas. Tahun 2026 mungkin bukan tentang apa yang akan terjadi, tetapi tentang siapa yang akan kalian menjadi ketika perubahan itu datang. Karena dua orang bisa menghadapi peristiwa yang sama, namun mendapatkan hasil yang berbeda. Yang satu hancur, yang satu tumbuh. Yang satu tenggelam dalam ketakutan, yang satu menemukan kebijaksanaan. Perbedaannya bukan pada peristiwanya, melainkan pada kesadarannya. Maka jika ada sesuatu yang sedang bergerak di balik tahun 2026, barangkali itu adalah panggilan halus. Panggilan agar manusia kembali mengenal dirinya, kembali mengenal rasa, kembali mengenal keseimbangan. Namun, perjalanan kita belum selesai, karena masih ada satu lapisan terakhir, lapisan yang paling penting. Bukan tentang misteri di luar sana, tetapi tentang apa yang harus dilakukan agar tetap tegak ketika zaman berubah. Dan pada bagian terakhir nanti, Sabdo Palon akan membuka pitutur leluhur yang paling sederhana, namun mungkin menjadi bekal paling berharga menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan malam ini. Dari awal tadi, kita berbicara tentang sesuatu yang bergerak di balik tahun 2026. Tentang tanda-tanda yang terasa, tentang perubahan yang belum sepenuhnya terlihat, tentang gelombang rasa yang mulai mengubah banyak hal. Dan sekarang, Sabdo Palon ingin mengajak kalian melihat satu kenyataan sederhana. Mungkin yang paling misterius di dunia ini bukan gunung angker, bukan kerajaan gaib, bukan makhluk halus, tetapi manusia itu sendiri. Karena di dalam diri manusia terdapat dunia yang jauh lebih luas daripada yang terlihat. Di sana ada ketakutan, ada harapan, ada kemarahan, ada kebijaksanaan, ada kegelapan, ada cahaya. Dan pertarungan terbesar sejak dahulu selalu terjadi di tempat itu, di dalam batin. Pitutur tuwo yang kembali menjadi penting. Cah ayu, cah bagus. Ada satu ajaran yang berulang kali muncul dalam berbagai warisan Jawa kuno. Dalam pitutur Semar, dalam berbagai suluk, dalam wejangan para leluhur. Ajarannya sederhana, tetapi semakin tua umur Sabdo Palon, semakin terasa dalam maknanya. Bunyinya, eling lan waspada. Ingat dan waspada. Pendek sekali,
bahkan lebih pendek daripada iklan pinjaman online. Tetapi maknanya sangat luas. Eling artinya sadar. Sadar siapa diri kita. Sadar apa yang sedang kita pikirkan. Sadar apa yang sedang kita rasakan. Sadar apa yang sedang kita lakukan. Sedangkan waspada artinya tidak tertidur oleh keadaan. Tidak mudah hanyut, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah diperbudak ketakutan. Karena ketika zaman berubah, orang yang kehilangan kesadaran akan mudah terseret. Tetapi orang yang eling akan menemukan jalannya. Dalam Serat Centini, terdapat banyak kisah tentang manusia yang mencari guru kemana-mana, menempuh perjalanan jauh, mendaki gunung, menyeberangi sungai. Padahal jawaban yang mereka cari ternyata berada di dalam dirinya sendiri. Begitulah manusia, sering mencari keluar, padahal yang hilang berada di dalam. Laku Jawa menghadapi perubahan besar. Cah Ayu, Cah Bagus, sekarang Sobda Palon ingin membagikan satu laku sederhana. Bukan ilmu kesaktian, bukan mantra pemanggil kekayaan, bukan ritual mencari nomor keberuntungan. Tetapi laku yang sejak lama dikenal dalam tradisi Jawa sebagai cara menjaga kejernihan batin. Lakukan menjelang tidur. Tidak perlu biaya, tidak perlu sesajen, tidak perlu tempat khusus. Pertama, matikan semua gangguan selama beberapa menit. Letakkan ponsel, matikan televisi, biarkan suasana tenang. Kedua, duduk dengan nyaman. Tarik napas perlahan melalui hidung, lepaskan perlahan. Lakukan berulang-ulang. Ketiga, ingat kembali seluruh kejadian hari itu. Bukan untuk disesali, bukan untuk dihakimi, hanya diamati. Apa yang membuat marah? Apa yang membuat bahagia, apa yang membuat gelisah, apa yang membuat bersyukur. Keempat, ucapkan dalam hati, aku menerima pelajaran hari ini. Selesai. Sederhana sekali. Namun secara psikologis, latihan seperti ini membantu otak menyusun pengalaman, mengurangi beban emosi, memperkuat kesadaran diri, dan menenangkan sistem syaraf. Sedangkan dalam bahasa leluhur, itu disebut ngresiki rasa, membersihkan rasa. Karena rasa yang keruh membuat manusia sulit melihat jalan. Sedangkan rasa yang jernih sering melihat petunjuk bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Sesuatu yang sedang bergerak. Cah Ayu, Cah Bagus. Sekarang Sabda Palon akan menjawab pertanyaan yang sejak awal menggantung. Apa sebenarnya yang sedang bergerak di balik tahun 2026? Mungkin bukan naga, mungkin bukan ramalan kiamat, mungkin bukan pasukan gaib dari balik gunung. Mungkin yang sedang bergerak adalah kebangkitan kesadaran. Karena di tengah dunia yang semakin ramai, semakin banyak manusia mulai mencari ketenangan. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, semakin banyak manusia mulai mencari makna. Di tengah dunia yang dipenuhi ketakutan, semakin banyak manusia mulai mencari cahaya batin. Dan itu bukan kebetulan. Dalam Kakawin Sutasoma, terdapat ajaran yang masih hidup hingga hari ini. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrowo. Berbeda-beda namun tetap satu.
tidak ada kebenaran yang mendua. Makna terdalamnya bukan hanya tentang persatuan, tetapi tentang kesadaran bahwa manusia harus kembali menemukan keseimbangan. Karena ketika keseimbangan hilang, kekacauan lahir. Ketika keseimbangan kembali, ketenangan lahir. Maka jika kalian merasakan kegelisahan akhir-akhir ini, jangan buru-buru takut. Amati, pahami, dengarkan. Barangkali batin sedang mengetuk pintu kesadaran yang selama ini tertutup. Jika kalian merasakan dunia berubah, jangan buru-buru panik. Tetaplah tenang, karena orang yang tenang dapat melihat lebih jauh daripada orang yang ketakutan. Dan jika benar ada sesuatu yang sedang bergerak di balik tahun 2026, ingatlah, perubahan terbesar bukan terjadi pada dunia. Perubahan terbesar selalu terjadi pada manusia yang berani mengenal dirinya sendiri. Dan disitulah rahasia yang sejak dahulu disimpan para leluhur, bahwa jalan pulang yang paling jauh adalah perjalanan menuju batin sendiri. Mari kita tutup perjalanan malam ini dengan doa batin leluhur. Terjadilah kejernihan dalam pikiran kami. Terjadilah ketenangan dalam hati kami. Terjadilah kekuatan dalam langkah kami. Terjadilah kebijaksanaan dalam setiap keputusan kami. Terjadilah keberanian untuk melihat kebenaran. Terjadilah kasih yang mengalahkan kemarahan. Terjadilah kesadaran yang mengalahkan ketakutan. Terjadilah rahayu bagi keluarga kami. Terjadilah rahayu bagi tanah tempat kami berpijak. Terjadilah rahayu bagi seluruh kehidupan. Rahayu, rahayu, rahayu. Hung Rahayu. Hong Rahayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend.